Baik, selamat malam warga NTT. Ketemu lagi bersama kami Forum Akademi NTT. Malam hari ini kita akan dialog. Kita tidak akan melaksanakan dialog, tapi live kita malam ini adalah khusus untuk mengenang Opa Peter Rohi. Opa Peter itu kami biasa beliau dengan sebutan Opa. Beliau itu orangnya sangat sederhana dan sangat rendah hati, tidak pelit berbagi ilmu. Siapapun yang pernah bertemu dengan Opa Peter pasti akan sepakat dengan saya bahwa beliau adalah orang yang hangat, orang yang ceria, orang yang ketika berbagi sesuatu kepada kita dengan semangat, terutama kalau sudah berbicara tentang NTT. Nah, malam hari ini kita dari Akademia membuat kami menyebutnya in loving memoriam Opa Peter Rohi. Ini semacam tribut untuk Opa. Dia bersama kami sudah hadir secara live, ada dua orang, ada Kak Jojo di Jakarta dan ada juga Inyo di Moskow. Nah, hadir juga bersama kita malam hari ini ada Kang Asri. Beliau akan memainkan alat musik untuk mengenang Opa. Malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah. Ibadah nanti akan dipimpin oleh Mama Pendeta Eni Sebastian. Nah, kita akan memulai untuk ibadah malam hari ini. Kita akan dengarkan dulu Kang Asri akan memainkan alat musik sitar malam ini. Silakan Kang, beliau ada di Bandung. Silakan Akang. Terima kasih. Saya persembahkan alunan alat musik saya untuk Opa.
Terima kasih. Dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang benar, di taman indah dan sekar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Takut timau terang, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegangnya teguh. Keluarga Bapak Peter Apolonius Rohi yang sedang berduka cita dimanapun mereka berada, terutama anak-anaknya di Jakarta, kemudian di Jawa Timur dan juga di Moskow. Pada malam hari ini bersama-sama dengan masyarakat Forum Akademia Nasional khususnya di NTT, kami akan mengenang beliau sebagai sepuh,
sebagai orang yang dititipkan Tuhan bagi bangsa dan negara ini, dan terutama bagi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk itu, sebelum kita mengenangnya, mari kita menaikkan doa untuk meminta dukungan Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan pencipta kehidupan kami, pencipta alam semesta, pada malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga yang berduka cita, keluarga Rohi dan seluruh rumpun keluarga, anak-anak, cucu, dan juga kami masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami berduka. Kami kehilangan seorang hamba-Mu yang Engkau telah titipkan di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi di dalam iman dan percaya, kami yakin bahwa Tuhan ada di situ, di dalam duka cita itu. Dan kami belajar dari kehidupan beliau, dari keimanannya, yang malam hari ini kami akan renungkan bersama-sama. Karena itu ya Tuhan, Engkau memeluk kami semua yang merasa berduka cita, terutama keluarga, dengan lawatan firman-Mu. Kami menyerahkannya di dalam nama Kristus, Sang Kebangkitan. Amin. Kita bersama-sama akan mendengar beberapa ungkapan yang saya ambil dari kitab suci. Yang pada malam hari ini untuk merenungkan kepergian ayah, opa, saudara, bapak, kekasih kami sekalian. Saya mengambilnya dari surat yang dikarang oleh seorang raja, tetapi dia disebut sebagai orang yang bijaksana. Dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Keluarga duka cita dan saudara-saudara sekalian, pengkhotbah adalah seorang yang mengarang kitab-kitab dan surat-surat kebijaksanaan. Dan tidak mengarang hanya berdasarkan fantasi, tetapi dia menyusun sebuah
siklus kehidupan manusia yang disebut Living Human Document. Dokumen manusia hidup. Dan di dalam pengalaman-pengalaman yang ia saksikan bahwa ternyata hidup manusia itu tidak seperti yang dia perhitungkan secara kronologis. Tidak seperti yang dia perhitungkan secara terencana. Tetapi hidup manusia itu terdiri dari lembaran-lembaran dokumen kesempatan. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Di dalam kehidupan kita itu ada banyak lembaran. Dan hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan dan juga mengenangkan dokumen kehidupan dari orang yang kita selama ini menjadikannya sebagai panutan. Bapak Peter Apollonius Rohi. Di dalam kehidupannya terdapat lembaran-lembaran kesempatan Tuhan yang sangat kaya, yang nantinya kita akan baca sebagaimana yang ditulis oleh kitab pengkhotbah. Dan di dalam lembaran itu tidak saja sebuah perjalanan yang lurus, tetapi ada pengalaman-pengalaman yang cukup kaya yang bisa dipelajari. Dan apa yang dipelajari dari kehidupannya itu, di ujung jarinya, dia menulis kebenaran-kebenaran. Itu yang terjadi dengan kehidupan pengkhotbah. Saya mencoba merenungkan itu dan mencoba merenungkan kehidupan Bapak Peter Apollonius Rohi. Betapa lembaran dokumen kehidupannya. Dia bergumul dengan mengangkat kebenaran-kebenaran kehidupan. Dan kebenaran-kebenaran itu kemudian dia jalani dengan kerendahan hati dan dalam iman dan percaya. Di dalam keluarganya maupun di dalam masyarakat. Ada banyak cerita tentangnya. Dan dalam renungan pada malam hari ini, saya mengajak anak-anaknya dan juga teman-teman di forum akademia untuk mencoba kita membuka lembarannya meskipun sudah ditutup oleh Tuhan. Tetapi lembaran itu adalah dokumen yang hidup, bukan dokumen yang mati. Karena dia akan berbicara tentang kebenaran Tuhan sebagaimana yang ditulis oleh kitab pengkhotbah. Bahwa di dalam kehidupannya ada sejumlah kesempatan Tuhan yang kita sebut sebagai kairos, anugerah, meskipun itu ada yang menyakitkan. Manusia hidup dengan kairos terutama yang dibicarakan di dalam kitab pengkhotbah ini. Meskipun dia merencanakan secara kronologis hidupnya, tetapi ternyata kehidupannya itu bermakna karena ada kairos atau kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, baik pengalaman itu yang baik, pengalaman yang membahagiakan, pengalaman yang penuh dengan perjuangan, terutama dalam mengungkap kebenaran Allah. Saya akan mencoba mempersilahkan salah satu adik kami, dua adik kami, anak dari Bapak Peter, dalam refleksi, dan kami sama-sama belajar bagaimana pengalaman mereka dengan Bapak Peter. Kita meratap bersama adik-adik, tetapi mungkin lembaran kehidupan Bapak Peter itu akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Saya mengajak Inyo Rohi, lalu kemudian Jojo Rohi, untuk ikut di dalam memberikan sepatah dua kata sebagai refleksi mereka dalam iman dan percaya
ketika berhadapan dengan peristiwa duka cita ini. Yang pertama, saya mempersilahkan Inyo Rohi yang berada di Moskow. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Mengucapkan terima kasih untuk acara ini, untuk mengenang Papa. Jan didn't have a beard. Papa orang yang Now he has a beard. sederhana. He has. Ketika ada waktu, He has grown. kami biasanya diajak ke toko buku. Kami nggak pernah punya liburan yang mewah gitu seperti anak-anak lain. Liburan kami adalah ke toko buku, punya waktu bersama sekeluarga. Kecil dulu kami bisa ke Gramedia. Apa ajarkan kesenangan kami adalah bersama-sama. Belanja buku, pulang, lalu tenggelam. The temperature was 20 degrees. Now it is only 12. Bapak juga pencerita yang baik. Pictures has. Kami punya kebiasaan anak-anaknya sampai ke cucunya. Yeah, okay. Kalau kami mau tidur, Bapak selalu menceritakan sesuatu. Dari sana kami bertumbuh. Bapak gak pernah kasih kami uang banyak. Tapi Bapak selalu kasih kami mimpi yang banyak. Pengetahuan yang banyak. Suatu saat, ada anak tetangga yang sering main ke rumah, ikut baca buku di rumah. Keluarga miskin. Lalu kami sama-sama ke Gramedia. Di sana mereka mencuri buku, hanya supaya mereka punya buku-buku yang kami punya di rumah. Sampai rumah, saya cerita Papa. Okay. Thank you, Miss. See you next week. Bye. Kerinduan Bapak adalah semua orang boleh punya pengetahuan yang sama. Ya, akses informasi yang sama. Kerinduan istirahat. Terima kasih. Terima kasih Inyo. Kita akan mendengarkan juga dari Jojo. Iya, Shalom, selamat malam
Shalom. Selamat malam di Kupang. Saya terakhir ke Kupang mungkin sebelum saya ke Kamboja ya 2 tahun lalu. Ya, saya sangat mengapresiasi, tentu saja sangat mengapresiasi persekutuan kita malam ini, dan Papa hari ini dimakamkan dengan protokol COVID ya. Jadi pemakamannya berlangsung secara private dan limited, di mana hanya keluarga inti saja yang diperkenankan untuk hadir. Nah, meskipun hasil belum ketahuan apakah negatif atau positif ya, tapi tentu saja kami merelakan Papa dimakamkan dengan protokol COVID karena saya percaya bahwa Papa memang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak ya daripada kepentingan pribadi. Karena itu kami merelakan dan tidak menolak ketika Papa harus dimakamkan dengan protokol COVID, ya, di mana tidak ada prosesi, bahkan kami hanya berdoa sekeluarga tanpa kehadiran pendeta, ya, tanpa prosesi sebagaimana layaknya kita sebagai orang Kristen dimakamkan, tetapi tentu saja semuanya tidak mengurangi khidmat doa kami kepada Papa. Dan yang paling terpenting adalah legacy. Papa mau ya legacy dari Papa ya untuk kami anak-anaknya, juga terutama yang terpenting adalah untuk masyarakat Timor ya. Kami diajarkan untuk selalu berbangga punya darah Timor ya, sebagai orang Timor. Nah, dalam hal ini saya sering mendebat Papa ya. Saya mengatakan bahwa sebagai menjadi orang Timor itu keputusan alam gitu. Itu bukan prestasi. Saya sering mendebatnya seperti itu, dan tentu saja beliau mengatakan bahwa ya, menjadi orang Timor itu adalah keputusan alam, ya, bukan prestasi. Tetapi yang menjadikan orang Timor punya nilai, ya, punya makna bagi Republik ini adalah seberapa besar kontribusinya bagi keberlangsungan Indonesia, bagi keberlangsungan atau kontribusinya bagi kehidupan masyarakat banyak ya, tanpa sekat-sekat agama, ras, ya, suku, bahasa, kultur, dan lain-lain. Gitu. Nah, ya ini bagian dari legacy yang diwariskan Papa ya, nilai-nilai itu kepada kami anak-anaknya, tentu saja kepada setiap orang yang pernah berinteraksi dengan Papa, sadar atau tidak sadar, legacy itu mungkin terserap juga ya untuk lebih mencintai Indonesia. Dan bagi kami anak-anaknya dan tentu saja generasi muda di Tanah Timor untuk lebih mendedikasikan hidup dan karyanya bagi rakyat Timor, bagi masyarakat Timor. Itu semoga apa yang sudah Papa lakukan menjadi legacy, menjadi inspirasi bagi kita semua dan bagi masyarakat Timor. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami sebagai keluarga mengucapkan banyak terima kasih dan sangat mengapresiasi persekutuan kita malam ini. Saya Jeju Rohi sebagai anak sulung
mewakili semua keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi, yang sangat mendalam untuk persekutuan kita malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Shalom, dan Tuhan selalu memeluk anak-anak yang berduka dan kita semua. Saat yang sama juga kami teman-teman sesama bersaudara di Forum Akademia akan memberikan beberapa patah kata sebagai kata penghiburan, penguatan, juga ekspresi kami dalam ikut berduka cita bersama keluarga karena kami juga merasa kehilangan. Kami mempersilakan Bapak Hiron Fernandes, lalu kemudian ada Dr. Lani Koro, lalu Kak Kris, lalu Kak Jemris, dan terakhir Elcid Lee. Persilahkan. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya sangat mensyukuri persekutuan kita pada malam hari ini untuk mengenang Bapak, Saudara, Opa kita yang kita kasihi yang pagi tadi, yang malam tadi dipanggil Tuhan. Saya mengenal Ama Peter tahun 1996 ketika di Surabaya ada acara keluarga di rumah beliau, dan sejak saat itu kami terus berinteraksi dan saya bangga bisa berkenalan dengan beliau. Yang saya ingat dari beliau adalah ingatannya yang kuat, keinginannya untuk menunjukkan kepada dunia, kepada nusa dan bangsa bahwa putra-putra NTT punya andil dan sumbangan untuk bangsa ini. Itu yang selalu beliau tuturkan kepada kami yang masih muda-muda, dan inilah yang menjadi sumber inspirasi dan mungkin salah satu alasan mengapa pada malam hari ini yang masih muda-muda berkumpul untuk mengenang beliau. Terakhir, saya mengunjungi Mama Peter bulan November tahun yang lalu, ketika beliau sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Beliau hanya bisa melihat, memandang, lalu mengeluarkan air mata ketika dia tahu siapa yang datang mengunjungi beliau. Waktu itu si Mimi masih hidup. Kami hanya saling memandang. Saya tahu bahwa ada banyak hal yang mau beliau sampaikan, tetapi karena sakit yang dideritanya, beliau tidak bisa berkata-kata. Saya teringat juga pada saat beliau berulang tahun, kalau tidak salah tahun 2016,
Kami berdua merayakan itu di rumah kami hanya dengan 2 nasi kucing. Kesederhanaan beliau yang begitu luar biasa. Yang tadi juga disampaikan oleh putra-putranya, sungguh menjadi ajaran bagi kita dalam cara hidup kita selanjutnya. Peter, selamat jalan. Mimpi, cita-cita, dan idealismemu sudah menular. Banyak anak muda yang terinspirasi dengan sepak terjangmu, dengan keberanianmu untuk mencari kebenaran, dan itu sejarah akan mencatatnya dengan tinta emas. Saya sangka ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat jalan, Peter. Semoga Tuhan menerimamu dalam kerajaan surga. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, selamat malam. Bicara tentang Opa Peter Rohi, kita lupa kenal beliau pertama kali di mana. Tapi dia bersyukur dia pernah mengenal beliau. Banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita pelajari dari beliau. Beliau sosok, kalau mau dibilang ensiklopedia berjalan. Omong apa saja dengan beliau pasti nyambung. Bertanya apa saja dengan beliau pasti dapat penjawaban. Beliau orang yang sama seperti apa yang tadi kakak-kakak katakan, bahwa dia sangat pernah pelit ilmu, dia sangat pernah pelit apa yang dia tahu, selalu dibagikan. Pertemuan terakhir dengan beliau, kalau tidak salah, sekitar tahun 2017, beliau buat perenungan di Tugu HAM. Dan setelah tahun itu, mungkin sampai hari ini sudah ada lagi yang pernah membuat hal serupa yang beliau buat. Banyak jejak-jejak yang dia sudah buat, bahkan dia sudah tinggalkan, terutama untuk ketemu di NTT. Hal sederhana itu yang paling melekat di benak ingatan, bahwa dia setia sekali membuat malam perenungan dengan tubuhnya yang sudah tua, jalannya saja, saya ingat sekali, jalannya saja sudah sangat lemas. Tapi dia sangat pernah menyerah atau melakukan sesuatu. Hal terakhir juga dia sampai di Sabu. Saya lupa pastinya itu tubuh tentang apa yang dia bangun saat itu di Sabu. Tapi luar biasa apa yang dibuat Opa ini. Mungkin lewat malam ini juga saya mau bilang bahwa kita di NTT sangat kehilangan sosok yang begitu luar biasa. Mau bilang sejarawan, memang beliau sejarawan. Banyak sekali kisah, banyak sekali cerita yang bisa kita dapatkan kalau duduk mungkin hanya 15 menit dengan beliau. Satu hal yang paling berarti yang beliau selalu buat, dan beta sudah pernah temukan
di orang-orang yang lain. Dengan senyumnya yang khas, beliau selalu berbagi apa saja yang mau kita tanyakan, apa saja yang mau kita cari tahu. Pasti beliau berbagi. Dan beta belum pernah temukan sosok seperti ini yang ada di NTT. Benar-benar kota merasa sangat kehilangan. Mungkin bapak mama yang seusia dengan beliau akan merasa benar-benar sangat kehilangan. Dan dia bahagia malam hari ini beta mewakili orang muda yang pernah mengenal beliau, yang pernah mengenal sosok sederhana, yang kaya ilmu, kaya pengetahuan, tapi dia sangat pernah sekalipun pelit terhadap apa yang dia ketahui. Selamat jalan Opa, selamat bertemu Oma di surga sana. Terima kasih. Shalom, selamat malam buat semua yang berduka. Abang berdua, saya mengalami kenal dengan Om dan Tante Mimi yang baik. Itu ketika saya datang ke Surabaya tahun 96. 97 saya diajak Bung Inyo ke rumah. Saya ketemu seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang hebat, Tante Mimi. Yang malamnya ketika kami berbincang lebih lama, kemudian saya bertemu dengan sosok yang mungkin lama saya baca. Wartawan yang bekerja keras, wartawan yang lebih banyak mengambil berita di garis depan daripada duduk di belakang meja. Om Peter Aplonius Rohi. Saya teringat masih kecil saya baca berita ketika gempa di Alor, ada foto seorang wartawan yang angkat tas itu kemudian menyeberang dari perahu kecil menuju ke dermaga untuk meliput gempa di sana. Malam itu saya bertemu sosok yang humble, sosok yang tidak pernah lupa jati diri sebagai seorang lelaki Timur. Saat itu saya ingat saya bertanya, Om, kenapa? Dia cuma bilang, sebagai anak muda, banggalah bahwa kamu jadi orang Timur. Jangan pernah lupa itu. Saya ingat waktu itu sempat saya mengacak-acak koleksi majalah Tempo yang cukup banyak di kamar bagian belakang rumah di Kampung Malang Utara itu. Om mau berangkat karena sementara menyiapkan tas, sehingga saya mau ke Jakarta waktu itu. Tante sementara menyiapkan pakaian dan lain sebagainya, persiapan Om untuk berangkat. Saat itu Om cuma berpesan, Chris, habis ini lu atur kembali itu majalah kayak tadi lu ambil ya.
Saya kaget, saya lihat lama. Om masih ingat bahasa Kupang? Dia bilang, saya masih ingat dengan jelas. Saya masih setiap saat bisa pergi ke sana, saya pergi. Saya masih berbicara dengan saudara-saudara saya di sana dengan bahasa yang sama. 97-98, ketika kami hidup bersama-sama, Rohi bersaudara di Tegal Sari 62, saya belajar banyak hal dari seorang Engelbert Johannes Rohi, Bang Jo, terima kasih banyak, maupun abang yang saya anggap juga sebagai kakak kedua saya, Joaquim Valentino Rohi. Saya berterima kasih. Saya dipertemukan kedua kali, itu ketika pelatihan jurnalistik di Tegal Sari 62, di Sekretariat Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Surabaya. Saat itu Bang Jojo, saya ingat persis, yang mengadakan pelatihan itu bersama-sama teman badan pengurus cabang. Om Peter cuma berkomentar pada saat itu. Ketika saya dicoba untuk menulis sebuah berita, beliau bilang, bersama-sama Om Julius Sermuel, beliau bilang begini, tulisanmu terlalu bombastis. Tulisanmu ini terlalu memprovokasi. Gayanya seperti wartawan memorandum. Memorandum ini koran di bawah grup Jawa Pos yang pada saat itu dibaca dari kelasnya tukang becak hingga profesor di kampus-kampus. Ramlan Surbakti itu pembaca setia memorandum. Kemudian juga beberapa profesor yang lain. Om, sekian lama, memang tanpa tahu yang lain, ada begitu banyak semangat yang Om titipkan pada saat kami demo di 98, saat kami harus berjibaku dengan keadaan tanpa dukungan dari manapun. Om dan keluarga hadir sebagai keluarga kami. Terima kasih untuk itu. Ada juga yang saya sesali, Om, sampai hari ini, adalah bahwa janji ketika 2017 Om datang untuk membuat perenungan di Tugu HAM di Kota Kupang. Saya berjanji untuk hadir sama-sama. Saya ingat senyuman Om persis pada saat itu, tapi saya tidak bisa tepati. Terakhir pertemuan cuma lewat percakapan di telepon melalui seorang teman. Om bilang, Chris, Om kepingin ketemu, datanglah. Kalau nanti perenungan, kita cerita-cerita. Banyak yang bisa kita bagi. Saya bilang, kalau sempat saya datang. Tapi itu tidak pernah terwujud. Sampai kemudian saya mendengar berita sakit, dan tadi pagi buka Facebook, terus berita beliau sudah tidak ada. Ada banyak hal yang ditinggalkan, ada banyak cerita, ada banyak kisah yang ditinggalkan, ada banyak kebaikan yang diberikan bagi kami, anak-anak di Tegal Sari 62. Terima kasih untuk tuntunan, terima kasih untuk hal yang pernah dibagi, dan terima kasih juga Om untuk semua semangat yang pernah Om titipkan melalui tante, melalui kakak-kakak di Kampung Malang Utara. Saya pribadi maupun teman-teman di Tegal Sari, saya yakin ini kesempatan berikutnya yang Om memang tidak bisa lewati. Ketika tahun 99 Om diberitakan meninggal, kami panik. Tapi kami percaya pada saat itu kuasa Tuhan melindungi Om, Kakak Inyo, dan juga teman-teman lainnya. Hingga saat ini Tuhan izinkan Om untuk mencicipi kehidupan di milenium. Terima kasih untuk semangat itu. Selamat jalan sampai ketemu di Yerusalem yang baru.
Shalom, Kak Jojo, Kak Inyo, yang dikasihi Tuhan, keluarga Forum Akademia NTT. Perjumpaan saya dengan Om Peter terjadi tahun 1999. Saat pertama kali saya menjadi wartawan. Om Peter sosok yang sederhana, tidak pelit ilmu, dan suka menasihati kami, adik-adiknya pada saat itu. Suatu ketika kami berjumpa di Dili, di Timur Timur, pada tahun 2001. Setelah kami melakukan liputan ke beberapa tempat, kemudian Om Peter mengajak saya untuk bersiarah ke koran Suara Timur Timur. Koran STT yang waktu itu sudah berubah nama menjadi Suara Timur Leste. Saya tidak menduga Om Peter ajak saya ke mesin percetakan STT saat itu yang sudah hangus terbakar. Dan yang dia cari adalah plat terakhir koran Suara Timur Timur. Kalau tidak salah tanggal 4 September tahun 1999. Dia bilang ke saya, bilang begini, James, mungkin lu tahu apa makna di balik plat ini. Tetapi ini adalah catatan sejarah terakhir Indonesia di Timur Timur. Dicatat yang jelas di plat yang saat itu mesinnya terbakar tetapi platnya tidak terbakar. Kemudian plat itu Om Peter terbawa ke Surabaya dan berencana untuk menyimpannya di Museum Pers. Kemudian Om Peter pergi pulang Surabaya, Kupang, Dili untuk melakukan karya-karya liputan. Suatu saat kami berjumpa lagi di Dili. Kali ini dia mengajak saya ke tempat yang lain. Ke pelataran gereja Hosana, gereja Protestan yang ada di Timur Timur. Dan dia mengatakan ke saya, bilang begini, James, ketika semua orang mendapat informasi bahwa saya sudah mati, di tempat inilah saya dengan anak saya Inyo berlindung. Luar biasa memang, karena Om Peter tidak mencari perlindungan kemana-mana, tetapi dia mencari perlindungan ke gereja pada saat nyawanya terancam. Kemudian pada tahun 2006, kami berjumpa lagi di Kupang. Om Peter mengajak saya, bilang gini, James, kenapa lu tulis berita soal imigran dari Timur Tengah ke Australia dari Kupang? Lu harus napak tilas ikut para imigran. Dan dia bilang saya, lu cari kasih kita helikopter, atau cari kasih kita perahu motor, kita dulu sewa untuk ke Australia mengikuti napak tilas para imigran. Tetapi karena biaya sewanya terlalu mahal, akhirnya mimpi atau cita-cita untuk napak tilas mengikuti jalur imigran gelap yang harus ke Australia melalui Kupang dan Pulau Rote tidak tercapai. Dan satu hal yang saya ingat ketika selesai kami berdiskusi dengan teman-teman Forum Akademia tahun 2012, sekitar jam 11 atau jam 12 siang, dia mengajak kami ke Tugu HAM. Dan dia banyak bercerita di sana.
Intinya lah Om Peter mengatakan bahwa tubuh HAM yang ada di Kupang itu sudah ada sejak tahun 1942, sebelum deklarasi HAM itu ada. Dan luar biasa memang, tidak ingat dari Om Peter. Ada kesaksian yang tidak pernah saya lupakan. Kami bertemu di kantor Telkom untuk sama-sama mengirim berita. Kemudian Om Peter bilang, James, saya mau ke Waisau. Saya bilang, Om, saya antar dengan motor. Dia bilang, tidak. Saya naik demo saja. Karena kebanggaan kita sebagai orang Kupang adalah kita naik demo. Dan kita pulang pasti ada cerita. Karena di demo itu kita bisa mendapatkan hiburan, kita bisa mendengarkan banyak lagu-lagu Kupang, dan saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya kalau saya mau ke Waisau. Luar biasa memang Om Peter, sosok yang sangat sederhana tapi menginspirasi kami jurnalis-jurnalis muda yang mungkin berjumpa dengan dia ketika di Kupang atau mungkin di tempat yang lain. Kak Jojo, Kak Inyo, doa kami kiranya Kak Jojo, Kak Inyo bersama keluarga besar mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Salam. Merdeka! Yang terhormat keluarga besar Rohi di mana saja, yang kami kasihi, kakak-kakak, Kak Inyo, Jojo, dan para menantu, Kak Fira, dan lain-lain. Kami turut berduka atas berpulangnya Bapak Peter Rohi. Dan sebelumnya telah berpulang Oma Mimi. Kita bertemu beberapa waktu yang lalu pada saat Opa sudah tidak bisa berjalan. Salah satu kenangan yang paling saya ingat adalah Opa sebagai orang Timor yang dia tekankan kepada kami, anak-anak muda di sini. Dia katakan bahwa anak-anak dari Timor, Timor ini sebuah residen, dia bisa keliling sampai Flores, Sumba, Alor, dan lain-lainnya. Itu bukanlah tamu di Republik Indonesia. Bukanlah warga negara kelas 2. Dia selalu menyatakan bahwa ingat Pak Raja. Siapa Pak Raja? Siapa Julian Hendrik? Dia pasti menceritakan tentang IR Lobo. Orang-orang yang mendahului kita, para pemuka Nusa Tenggara Timur sebelumnya memang hanya dikenal sebagai orang Timor karena NTT baru muncul tahun 58. Dia selalu mengatakan mari kita napak tilas dari tempat satu ke tempat yang lain. Sehingga ketika orang mendirikan patung Sudirman di Pulau Dana, sesungguhnya sejarah tentang orang-orang Timur yang berjuang banyak dilupakan dalam Republik. Banyak pahlawan-pahlawan asal Nusa Tenggara Timur dilupakan oleh Republik. Orang seperti Bureni, mungkin pejuang peta terakhir yang ada di sini, yang pernah ditembak mati di Arnona, yang pidatonya kalau kita baca itu sekelas dengan Robert Walter Monsidi, itu tidak pernah dibicarakan. Opa menelusuri orang-orang satu demi satu, kemudian memberi nama, mengingatkan kita bahwa mereka adalah para pelaku sejarah yang harus diingat jika Republik ingin dipertahankan. Dan itu ia lakukan
dengan napak tilas mencari di mana itu orang yang melakukan pemberontakan 7 Provincial. Dia pulang dan dengan teman adik saya, Peter Philippus Libuheo, yang hari ini mungkin ada di Rejua, yang mengikuti. Opa kemudian mendirikan Tugu di sana. Untuk mengingatkan kita bahwa jangan kalian lupakan, karena sebelum ada Republik, ada orang-orang yang pernah menapaki jalan itu. Peter juga adalah pejuang kemanusiaan. Selain sebagai orang Indonesia, karena saya tahu sebagai ex-marinir, Bapak Peter adalah pengagum Bung Karno, juga pimpinan dari Soekarno Institute ya, terakhir. Opa banyak menuliskan kembali bagaimana Ryuga yang menemani Bung Karno berkeliling Jakarta sambil menyebarkan kabar proklamasi keliling Jakarta. Jadi catatan sejarah ini banyak juga dilupakan. Hingga suatu waktu Opa pulang ke sini, Om Yusuf, yang juga menulis di Jawa Pos. Beliau juga malam ini juga kurang fit untuk tidak hadir di sini. Om Yusuf, saya pikir waktu itu menemani beliau untuk mencari di mana Ryuga tinggal. Dan mungkin Lodi, mungkin teman kita Lodi, tetangganya, Dida, juga tetangganya keluarga dari Ryuga. Opa mengingatkan kita bahwa pada saat sejarah Republik ini sedang dibuat, orang Timur ada di dekat proklamator. Sederhana, tapi orang yang setia membantu Soekarno. Tetapi ketika Bung Karno menjadi presiden, Ryuga pamit pulang. Bung Karno kemudian melanjutkan. Kemudian pada titik yang lain, Opa juga mengingatkan bahwa di titik Tugu HAM, Opa selalu mengatakan Tugu HAM ini adalah penanda bahwa kemerdekaan kita dimulai dari titik itu. Karena siapapun yang tinggal di dalam benteng, jika berlaku kejam, bisa dianggap penjajah. Mulai dari Portugis hingga hari ini. Sehingga tanda di situ, karena memang Portugis masuk, Belanda masuk, bahkan ketika Jepang masuk, kemudian sekutu, dan kemudian TNI Angkatan Darat. Dan kritik-kritik itu adalah penanda bahwa elemen koerasif negara tidak boleh dipakai untuk menjajah. Tetapi sebaik-baiknya dipakai untuk kemakmuran rakyat. Opa mengingatkan lagi bahwa konsep kewarganegaraan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu ia berikan dengan seluruh jiwa raga. Maka ia adalah pejuang. Kita hari ini kehilangan seorang pejuang yang besar, berasal dari Nusa Tenggara Timur, seorang marinir, seorang wartawan, seorang sejarawan, seorang budayawan, seorang ayah, dan seorang sahabat yang baik, dan guru. Guru yang memberikan titik jejak kaki bahwa itu mungkin ditempuh. Bahwa Opa Peter terakhir kali ke sini, mungkin 2017 ya kali ini. Opa dalam posisi yang saya pikir itu tanda-tanda memang secara fisik Opa sudah mulai lemah. Tetapi ia masih memberikan yang terbaik, yang terakhir untuk kami, anak-anak muda, untuk menemani. Opa juga, kalau dikatakan dalam kelas bangsawan, Opa adalah keluarga bangsawan. Punya tanah yang banyak di sini. Tapi Opa tidak punya tanah di sini. Satu waktu saya kata, apa benar Opa tidak punya tanah? Opa kemudian mengatakan bahwa ya kalau mau diikuti dengan surat-surat tanah ini, dari daerah sekian sampai sekian adalah tanah saya. Tapi kemudian orang-orang sudah tinggal di situ. Dan apa yang ia lakukan adalah ia membuang sertifikat hak miliknya, dibuang ke dalam sumur atau bendungan yang bekas tenggelam. Waktu itu dalam air. Bagi saya tidak ada artinya. Dan hari ini Opa berpulang di rumah sakit RKZ. Opa tetap tinggal di daerah pemukiman tua. Kalau di rumahnya, coba kamu lihat, di situ ada bekas peluru tentara sekutu di situ. Di rumah tua, di dalam pemukiman yang sederhana juga. Opa tidak mengambil rumah yang mewah,
Opa tetap ada di garis pejuang. Ia tinggal di rumah yang ada bekas pelurunya. Kami ke sana waktu itu. Dan menjadi penanda bahwa kemerdekaan diperjuangkan dengan darah dan air mata, dengan seluruh pengorbanan. Maka harus dipertahankan. Untuk itu, di hari-hari yang luar biasa sulit ini, Opa selalu mengingatkan bahwa kepentingan diri selalu lebih kecil dibandingkan kepentingan bersama. Opa tidak pernah sekalipun meletakkan keluarganya, tidak pernah sekalipun meletakkan dirinya di depan kepentingan umum. Luar biasa pelajaran yang amat mulia dan setia ia tempuh itu. Opa, selamat jalan, kami sangat berduka, tapi pada saat yang sama kami yakin engkau sudah bahagia bertemu kekasih hatimu yang sudah berpulang beberapa bulan yang lalu. Selamat jalan Opa, hormat kami kepadamu. Selamat malam. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktu Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktu Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Keluarga yang berduka cita, keluarga Rohi dan seluruh rumpun keluarga, anak-anak, serta seluruh keluarganya, dan juga kita sekalian. Dari pengkhotbah kita belajar tentang bagaimana kebenaran Tuhan itu diungkapkan pada kesempatan-kesempatan pengalaman hidup manusia. Dan dari kesaksian-kesaksian tentang Opa, Om Peter, kita juga belajar dia bukan sekedar penonton dari sejarah itu. Hidupnya adalah sejumlah kesempatan-kesempatan yang disebut sebagai sejarah itu sendiri. Opa Peter adalah sebuah sejarah yang harus kita dokumentasikan, karena di dalamnya tertulis kebenaran-kebenaran Tuhan yang diperjuangkan. Inilah yang akan menjadi spirit yang tetap hidup bersama kami sekalian, juga bersama keluarga, karena dia sebetulnya tidak pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita. Spirit yang dianugerahkan Tuhan itu akan beserta dengan kita, menguatkan perjalanan-perjalanan kita untuk mengukir bahwa hidup kita adalah terdiri dari kesempatan-kesempatan Tuhan.
dan bagaimana kita memaknainya. Dan di dalam pemaknaan itu, kita adalah sejarah kebenaran Allah. Kita akan bersama-sama mengakhiri kebersamaan ini, saling memberikan dan membagi spirit, terutama bagi keluarga yang berduka cita. Kita akan berdoa, dan saya akan mengakhirinya dengan berkat pemakaman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kepadamu anak kekasihmu, hambamu kembali, Bapak Peter Apollonius Rohi. Kami bersama-sama dengan keluarga kembali menyerahkannya. Meskipun kami merasa kehilangan, tetapi kami bersyukur bahwa Engkau telah menganugerahkan dia berada di tengah-tengah keluarga. Ia menjadi ayah, menjadi opa, tetapi juga seorang pelaku sejarah bagi bangsa ini. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, di samping kami akan membagi duka cita kami, tetapi kami juga bersyukur bahwa Engkau telah menghadirkannya sebagai dokumen sejarah yang kami pelajari, bukan saja berhenti pada hari ini, tetapi akan memberikan kekuatan kepada kami untuk meneruskan perjuangan-perjuangan mengungkap kebenaran-kebenaran Allah di dalam sejarah ini. Karena itu ya Bapa, ikatlah kami menjadi satu kesatuan untuk berjalan bersama juga bagi keluarga yang telah ditinggalkannya. Baik yang jauh maupun dekat, seluruh keluarga yang berduka cita, dan kami anak-anak Nusa Tenggara Timur, bahkan bangsa Indonesia ini. Dia telah hidup di dalam ketentraman, dan itu adalah ketentraman Tuhan yang menjadi mahkota dari seluruh perjuangan kehidupannya. Karena itu ya Tuhan, kami mengakhiri akan kebersamaan kami ini, dan memohon akan berkat-Mu. Kasih karunia Allah di dalam penebusan Yesus Kristus dan di dalam pendampingan Roh Kudus akan menyertai keluarga duka cita, menyertai kami semua yang ikut di dalam suasana kehilangan ini, bahkan bangsa ini, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami titip doa dan salam bagi keluarga duka cita, bagi Jojo, Ino, dan seluruh keluarga, Rohi dan rumpun keluarga, dan juga sebetulnya yang berduka cita pada malam hari ini kami masyarakat Nusa Tenggara Timur, juga bangsa ini. Kami kehilangan akan seorang pahlawan yang mengungkap kebenaran, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia pernah ada bersama kami. Shalom, selamat malam. Baik, selamat malam warga NTT. Terima kasih malam hari ini sudah beribadah bersama kami untuk melepas opa terkasih kita, Opa Peter Rohi. Kami atas nama Forum Akademia NTT mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Rohi. Kami percaya bahwa penghiburan dari Tuhan ditinggalkan untuk kita semua. Sekali lagi, selamat malam warga NTT. Sampai berjumpa pada dialog interaktif berikutnya. Selamat malam, terima kasih.